Pola Dan di antara usaha yang tidak mungkin gulung tikar, ada usaha yang tidak mungkin gulung tikar. Apa itu? Gulung kasur mertua. Itu nggak bakal rugi. Waduh. Oke. Nah, Waduh. gini, siapa saja yang hari ini sama hidupnya seperti kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi orang rugi itu orang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin. Zalim itu banjir komen, tapi kering dan miskin introspeksi. Pak Batur komen, ke diri sendiri tidak introspeksi. Zalim itu istri tidak dinafkahi, tapi mantan diajak jalan-jalan. Nah, Siapa yang gitu? Kapadokia, Pak Haji. It's my dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas Ngadem yuk. Luar biasa Pak Haji, di perahu di tengah danau dan dikelilingi gua-gua indah dan cantik Pak Haji. Semoga tidak bertemu anaconda. Agak serem juga ya. Serem juga. Tapi ini keren Pak Haji di sini ya, di Bandung Barat. Luar biasa, ini ya. sekarang kita biasa di luar ya. Kita langsung saja masuk ke topik Kulkas kali ini Pak Haji ya. Nah, topik Kulkas kali ini mengingatkan saya kepada sinetron peraih penghargaan Festival Film Bandung sebagai program TV sinetron terpuji Pak Haji. Terpuji ya. Iya ya. Waktu tahun berapa gitu. Yang judulnya Para Pencari Cari Tuhan, Tuhan gitu. PPT ya. PPT. Tapi PPT di sini bukan para pencari Tuhan Pak Haji, Bukan. tapi para penggulung tikar. Para pegulung tikar. Nah, apa maksudnya Pak Haji PPT ini? Kemudian kenapa topik ini diangkat? Oke. Gulung tikar itu sebuah istilah yang mengandung arti kerugian, kebangkrutan, dialami oleh sebuah perusahaan dalam skala besar hingga menghabiskan seluruh aset yang dimilikinya. Jika kamu bisnis mengalami gulung tikar, itu artinya bisnis kamu sedang rugi besar. Hingga kas ludes dan kegiatan operasional berhenti. Jadi PPT itu adalah mereka yang mengalami pailit, mengalami rugi atau bangkrut dalam bisnis dan berniaga. Tapi aneh mang, di Tasik ayah emak-emak, ya dia kaya raya karena bisnis gulung tikar. Dari mulai tikar untuk potram sampai tikar untuk jenazah. Itu mah bisnis samak Pak Haji. Oh iya, oke. di Raja Pola. Dan di antara usaha yang tidak mungkin gulung tikar, ada usaha yang tidak mungkin gulung tikar. Apa itu Pak Haji? Gulung kabel mang. bisa. Dan juga gulung kasur mertua. Itu nggak bakal rugi. Waduh. Oke. Nah, Waduh. gini, PPT yang dimaksud dalam Kulkas kali ini bukan orang yang gulung tikar dalam berbisnis barang dan jasa, bukan. tetapi yang gulung tikar dalam berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Ada orang yang berniaga dengan Allah, dia dinyatakan pailit, bangkrut, gulung tikar. Dia ibadah, tapi reward pahala atau ganjaran ibadahnya habis, ludes hingga nanti di akhirat dia bangkrut. Jadi PPT para pegulung tikar itu adalah mereka yang di akhirat nasibnya nanti bangkrut, semua amalnya itu habis, dipakai menutupi seluruh dosa-dosanya. Begitu. Oke. Pak, nah sekarang siapakah para penggulung tikar itu Pak? Para pegulung tikar ini gini, Imam Al-Ghazali menulis hadis dalam Ihya Ulumuddin dari Abdul Aziz bin Rawad. Abdul Aziz berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Maka Rasulullah berkata, mangkana yaumu khairum min amsi pawarabi. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Wa mangkana yaumu mislu amsi fahuwa maghbun. Siapa saja yang hari ini sama hidupnya seperti kemarin, maka dia adalah orang rugi. Jadi orang rugi itu orang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin. Satu lagi, wa mangkana yaumu sarra min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia itu adalah orang yang celaka.
Nah, PPT itu adalah mereka yang hidupnya di tahun ini sama dengan tahun kemarin. Gak ada progres. Nggak ada progres. Tahun kemarin jomblo, itu wes nih, tahun kemarin jomblo. Antum ngomongin siapa, bro? Antum ngomongin siapa, bro? Gibah distancing. Jadi gini, tahun kemarin jomblo, tahun sekarang jomblo, itu namanya PPT. ya. Makanya bagi orang yang jomblo, agar pergantian tahun itu ada progres, momentum tahun baru itu harus diganti pakai bahasa Sunda. Apa, Pak Haji? Bilangin ke Pak Ateria Dahlan. Iya. Jadi tahun Engal. Oke. Kenapa harus diganti tahun Engal? Biar Engal nikah, Oh. biar Engal benghar, Oke. biar Engal tobat, jeung Engal mayar hutang. Biar Enggal punah cicilan. Saya mau tanya nih, Mang. Mau nanya, Mang. Acara yang enak di malam tahun baru bagi yang jomblo apa? Apa, Pak Haji? Acara yang enak bagi yang jomblo di tahun baru kayak Remon apa? Membakar rumah mantan. Siapa seri, Pak Haji? Jadi PPT itu gini, jika pada momentum tahun baru 2021 mendapat ucapan selamat tahun baru, Yap. di tahun baru 22 ucapannya sama selamat tahun baru, itu PPT. Padahal seharusnya selamat menempuh hidup baru. Hidup baru. Bosan, selamat menempuh selamat tahun baru aja. Tahun Lalu baru aja. PPT itu adalah bila tahun lalu maksiat, Ya. tahun ini maksiat juga. Maksiat juga. Itu adalah para pegulung tikar. sama aja, Pak Bukannya Haji, taubat, itu. PPT itu bila tahun lalu gagal, tahun sekarang gagal Gagal lagi. lagi. Itu PPT. Ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang gagal. Pak Haji atuh tong gitu teh. Saya mah beberapa kali gagal. Gendut itu adalah langsing yang tertunda. Jadi kita akan langsing sedang tertunda. Oke, itu Ki. Jadi PPT itu mereka yang Mereka tahun yang ini tahun ini sama dengan tahun kemarin. sama Nggak ada ya. progres. Nggak ada Stuck, progres. stuck gitu ya. Jadi sama pun jadi bangkrut dan Jadi rugi, bangkrut, Pak jadi Haji ya. rugi. Kalaupun lebih jelek celaka. Celaka, Ya. itu sip. bahaya. Terus katanya Pak Haji, kalau benarkah orang yang ibadah terus maksiat jalan itu adalah orang yang tadi gulung tikar, Pak Haji? Iya, benar. Benar ya? Kan suatu ketika nih, saya baca Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat. Kata Rasul, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Oh, sahabat ngacung. Orang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Nah, Ada juga yang bangkrut, berjawab orang bangkrut itu adalah mereka yang rugi dalam perdagangan. di dalam perdagangan. Rasul menjawab, orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, banyak pahala puasa, pahala zakat dan puasa dan haji, tapi pahala ibadahnya habis karena suka mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang secara batil, lalu menumpahkan darah orang lain. Sholat bahaya gitu dibarengi dengan maksiat. Nah, ketika telah habis pahalanya, ternyata masih ada yang menuntutnya ke orang itu. Biar pahalanya dibikin, datang yang menuntut lagi. Nah, orang ini dulu ya Rasulullah pernah memitnah saya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Bergantian, Pak Haji, Bergantian. orang yang Akhirnya menuntut. ia pun dilempar ke neraka jahanam. Ini hadis Muslim, Tirmizi dan riwayat Ahmad. Jadi PPT itu, Mang, sahadat terus, musyrik jalan. Musyrik jalan. PPT itu STMJ, sholat terus, maksiat Maksiat jalan. jalan. ya. PPT itu STMJ, sodakoh terus, maling jalan. Jalan. PPT itu STMJ, saum terus, merkosa jalan. Anjir, gitu. PPT itu STMJ, Mang, sholawat terus, mabuk jalan. Mabuk jalan. Di masjid mah sholawatan, geus kitu abok. Waduh. Pak Haji. Allahumma sholli ala sayyidina. Tarik di speaker, Mang. Sorry takbiran. Tapi malam takbiran mabok. Iya, takbiran Itu mabok. rugi. Ayah. Ayah. Ayah malah takbiran mabok ayah. Duka di Batu Jajar. Tidak ada insya Allah. Tidak ada. Abi mabok. Ayah. Ayah. Kan gini Bang, ada cerita nih. Seorang tahanan di penjara minjem sajadah ke polisi. Minjem sajadah, Pak Kata Haji. polisi, buat apa sajadah? Buat apa? Kata si penjahat, saya mau sholat. Cek polisi, mana penjahat sholat? Pak polisi, sholat itu ibadah, sementara penjahat itu adalah profesi. Namanya sholat terus ibadah jalan. Pak, sholat mah ibadah, ngarampok mah profesi, Pak. Nah, ini double talk ya. Logika ya. Logika. Itu nanti akan jadi PPT ya. Iya, Pak, PPT, Para Pak. pegulung tikar. Hasil solawatannya gulung tikar, hasil saumnya gulung tikar, hasil zakatnya gulung tikar, hasil sholatnya gulung tikar. Kalau disertai dengan maksiat.
maksiat. Nah, selanjutnya Pak, ada lagi Pak. Penghargaan PPT yang lain Pak. Minuman. Oke. Yang lain. Ini lain, Pak. para Yang lain, PPT ini Pak. kata Quran surah Al-Hajj ayat 11. Oke. Wa minan nasi maya'budullah ala harfin. Maya'budullaha. Ada orang yang ibadah kepada Allah itu dengan tanpa keyakinan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau Allah ngasih kebahagiaan ke dia, dia taat kepada Allah. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dia diberi ujian, dia berpaling dari Allah. Berpaling dari. Jadi orang nurugi teh lamun dibere senang deket ka Gusti Allah, dibere susah jauh ka Gusti Allah. Maka kata Allah, dalika huwal khusranum mubin, itulah orang-orang yang benar-benar akan mengalami kerugian nyata di akhirat. Jadi PPT itu kalau Allah memberi kesenangan dia dekat dengan Allah. Kalau Allah ngasih ujian dia jauh dari Allah. Nah, PPT itu kalau senang ibadah, tapi kalau susah haram jadah. PPT itu kalau senang habis sholat dikir, tapi kalau susah habis sholat langsung ngacir. Ngecir. PPT itu kalau sedang habis sholat Allahumma anta salam, tapi kalau susah Allahumma Jangan lantas gitu. jalan. Ya PPT itu. Jadi brand PPT itu kalau senang ngomongnya syariah, tapi kalau susah ngomongnya sorry gitu ya. Orang ini harus belajar sesungguhnya dari bulu ketek. Ya kalau senang ibadah ke Allah, tapi kalau susah jauh ke Allah. Kudu diajar ke bulu ketek. Kenapa Pak Haji? Meskipun terhimpit tapi bisa tegar dan tetap tumbuh. So, bulu ketek mah terhimpit, tegar, coba bau. dan tetap tumbuh. Itu mah ketek siapa dulu? Oke, pakai Rexona ya. Kayak iklan saja. Iklan, Oke. Rexona Jadi kalau ada yang selingkuh nggak malu sama ketek. Iya. Rexona saja setia setiap saat. Jadi PPT itu Mang adalah mereka yang apabila diberi kebaikan dekat dengan Allah, tapi kalau diuji kesusahan dia berpaling dari Allah. Oke. Pokoknya susah senang kita harus tetap dekat Dekat kepada dengan Allah. Allah. Gitu. Dengan Allah ya. Banyak tidak viewers ke kulkas tetap dekat Tetap kepada Allah. dekat kepada Allah. Naik tidak subrek tetap dekat kepada Tetap Allah. dekat kepada Oh, Allah. iya. Luar gitu. biasa Pak Haji pencerahan. Loba tidak duit tetap dekat kepada Allah. Dan jangan lupa dekat ke istri. Ya, tapi kadang rada arah Pak Haji itu loba duit teh. Ngomong lagi istrinya. Loh, harus banyak kuliah lingkar. Tapi by the way, di belakang kita Pak Haji ini lokasi syuting Jurassic World. Kita mohon izin ya. Kita syuting di sini, kita hanya berbagi kebahagiaan ya. Berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan dan Wah, ngeksplor. Pak Hengki, Pak Hengki. ternyata di Batu Jajar ada lokasi yang indah. Ya, betul. Sama Pak Hengki harus dimodernisasi. Ya, anggarannya jangan bikin film terus. Ya. Ya. Pak Hengki ini eksplor jadi tempat wisata yang mendunia dan modern. Ya, Pak Hengki. Meski tentu perhatikan amdalnya. Ya, Alhamdulillah. Pak. Dan lokasi wisata ini kembangkan untuk kepentingan rakyat nanti. Ya, Jangan betul. untuk cukong. Cukup. Mereka harus Jangan terlalu banyak sampai. duit lah. Pertanyaan selanjutnya Pak Haji Oke. ini, saya pernah kajian dan benarkah orang yang rugi itu orang yang terus aja ngurusin harta dan anak Pak Haji, terus Gusti Allah dilupakan, bener gak? Iya benar itu di Al-Qur'an surah Al-Munafikun ayat 9 Al-Munafikun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kalian membuat kalian berpaling kepada Allah. Wa mayab al-dalika, kalau harta membuat kamu berpaling pada Allah, anak membuat kamu berpaling pada Allah, paulaika humul khasirun. Itulah PPT, para penggulung tikar nanti di akhirat. Nah itu. Pertama harta ya. Mang, saya nggak pernah ngiler ya, lihat harta, tahta, Renata, Anya, dan janda nggak ngiler. Anya. Saya itu Kok jadi ngiler, Anya? Anya Kiraldin. Saya itu ngiler lamun sare, Mang. Pelakor itu Pak. Oke, kalau soal harta aku memang kalah. Nah, oke. Tapi kalau soal wanita, aku kalah lagi. Ingat, harta itu Masih titipan ada. dari Allah. Maka jagalah harta itu, janganlah harta itu melalaikan kita dari dzikir pada Allah. Jangan melalaikan Maka Pak Haji. doa orang yang baik, tadi kamu pingin kaya kan? Pingin Pak Haji. Bukan Siapa yang- gini, ya Rob berilah aku harta. Bukan itu doa yang baik itu. Kalau pingin benghar, gini, ya Rob, aku sekarang sudah siap ditititi harta sebanyak-banyak. Nah. Gusti Abi tos siap jadi jalmi benghar. Gusti Abi tos siap jadi jalmi sukses. Gusti Abi tos siap jadi orang yang dermawan. Jadi Pasti Indonesia Allah bakal mana. mere harta. Yang hanya Allah berilah aku harta yang banyak moal. Dan cek Gusti Allah ke naon harta nak.
gitu. Oke, tapi kalau Berarti mimpi kita sudah siap sudah aja. siap ya Allah, saya sudah siap jadi orang kaya. Sebab nanti kalau saya punya harta, saya tidak akan melupakan engkau. Kalau saya nanti punya harta, saya Detail, akan Pak. ingat ke fakir miskin, kayak gitu. Detail berarti Pak. Detail. Jadi bilang ya Allah, sekarang saya sudah siap dititipi harta sebanyak-banyak. Siap dititipi Itu harta, aja. ya. Saya mau tanya, harta apa yang ada di rumah kita yang kadang membuat istri lupa diri dan lupa ke Gusti Allah? Sopi. Harta yang Tupperware. Wah, bener Pak, eta Pak. Aduh. Saya bawa Tupperware ke kantor tinggalin. Wah, mang. Pokoknya gini lah. Gak punya harta, Ki, gak punya harta, nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Ya, penting Oh, sehat. penting sehat. Sebab banyak harta tapi sakit-sakitan. Ah, itu, Pak. Itu kayak kamu nikah sama Pamela Anderson, tapi kamu alergi susu. Pak Haji apalah itu Pamela Anderson. Nikah ke Pamela Anderson, oh Baywatch ini di pantai deh nikah sama dia, Baywatch. tapi kamu alergi susu. Itu. Tapi Pak Haji tahu itu Pamela itu ya kan? Oh, tahu lah. Pamela mana nih, Bren? Sering buka. Pamela di handphone namanya siapa? Di handphone kita Pamela namanya siapa? Siapa Pak Haji? Zainuddin. Zainuddin. Kedua gini mah. Bayi Indosat. Anak nih hati-hati. Saya mau nanya sama kamu. Anak mana yang suka membuat kita lupa sama Allah? Anak Yang suka membuat kita lupa pada Allah. siapa Pak Haji? 1 ABG, 2 ASN. ABG Kenapa, anak Pak baru Haji? gede, banyak orang lupa pada Allah. Yang kedua ASN, anak semester 6. Itu mah lagi imut-imutnya semester 6 Pak Haji. Kan nyanyi Iya. kok ame-ame belalang makan akar. Itu bapak sayang adenya punya pacar kan. Itu anak Kok semester 6 ame-ame ya. belalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam minum nenen. Munoo. Munoo. Rek sompral. Begini. Mana? Nih, dengerin. Bagi Kata-kata gitu teh. laki-laki yang beriman mah insya Allah akan tahan godaan dari setiap ABG dan ASN Iya. kalau ABG jeung ASN goreng. Iyalah Pak Haji. Tapi lamun ABG jeung ASN geulis bari maksa dipikir-pikir heula. ASN yang pakai seragam Tapi terus gini. tiktokan gitu. Si Iki dulu katanya, nih si Iki lagi kuliah dari mulai SD, Bang. Dari mulai SD sampai kuliah si Iki itu pendiam. Iya. Saya lihat gitu. Jadi kalau ada cewek dan emak meluk dia mah diam. Ya kenapa? Iya ada soalnya kanut sama empuk Pak Haji. Saya tidak suka sama meme. Tahu meme? Karena banyak satir di meme itu. Tapi kenapa, ada Pak Haji? meme yang bikin nyaman. Iya. Apa? Meme lukannya Geraldine. Main layangan. Kirain meme. Meme lukanya Geraldine. Udah ngaco. Sok ada lagi pertanyaan enggak? Gaco Pak Haji. Ngaco, iya. Berikutnya Pak, menurut Al-Quran siapa lagi sih para penggulung tikar itu? Para penggulung tikar itu. Para penggulung tikar itu siapa Gitu, lagi? di Al-Araf 23 adalah orang yang tidak dirahmati Allah dan tidak diampuni Allah. Kan Nabi Adam berdoa, Rabbana dolamna angfusana wa illam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, dolamna kami berbuat dolim ampusana pada diri kami, wa illam taghfir lana kalau engkau tidak mengampuni aku, Iya. wa tarhamna dan merahmatiku, lanakunanna minal khasirin, Minal maka khasirin. aku ini akan jadi PPT. Oh, Jadi para penggulung tikar adalah orang yang hidupnya tidak diampuni dan tidak dirahmati oleh Allah. Maka yang harus kita cari itu adalah rahmat. Tidak boleh kita jadi orang zalim. Zalim artinya aniaya. Tuhan tidak pernah memberi hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak aniaya Tuhan itu. Tetapi bos seringkali membebani karyawannya dengan pekerjaan yang melampaui gajinya. Gaji nalotik pekerjaannya loba. Bagai kuda teh Pak. Itu dolim. Kalau ada yang ngajakin dolim, bilang, aku sudah tobat. Kecuali hari libur. Aku sudah hari Gini libur nih. nggak lupa. Dolim Ya itu Allah. statusnya lagi kajian. Oh, statusnya lagi kajian. Aslinya dia nggak lagi ngerumpi. Nah. Lagi rebahan dan gebahan. Gitu Nah. gibahan. Ke orang lain jam 2 nge-share tahajud call. Waduh. Oh, tahajud kok. Tapi geus kitu lormo sampai subuh. Itu dolim ain hudang hungkul ngebejaan batur hayang ka tangar gitu ya. Nah, kalaupun suka tahajud, Iya. boleh bagus tapi rahasiakan. Rahasiakan ibadahmu sebagaimana kau rahasiakan aibmu. Aib kita kan kita rahasiakan. Betul Pak. Tapi kenapa ibadah kita umumkan sama orang lain? Iya, Janganlah.
geus mun niatna kurang hade jam 2 malam ngagandengan lah ku tahajud call segala macem. Ari geus nge-share ke orang lain langsung sare mah. PPT itu. Para pegulung tikar. Para pegulung tikar. Zalim itu banjir komen tapi kering dan miskin introspeksi. Pak Batur komen ke diri sendiri tidak introspeksi. Zalim itu istri tidak dinafkahi tapi mantan diajak jalan-jalan. Nah, siapa yang gitu? Kapadokia, Pak Haji. It's my dream. Di medsos pamer kemewahan, ari cicilan motor teu dibayar-bayar. Oh, mewah di medsos mah. Pak Haji. Dahar gemul Portugal porsi tukang gali ari gawe kedul. Adolim eta mah. Dolim juga itu ya. Dahar loba ari gawe males. Gawe males dolim. Terus apa lagi Pak Haji? Kata-kata terakhir paling. Oh iya, kata-kata terakhirnya apa Pak Kata-kata Haji? terakhir begini. Wal waznu yauma idinil haq, kata Allah, timbangan pada hari kiamat itu benar. Pamangsa kulat mawazinuhu paulaika humul muflihun. Siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, dialah orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu paulaika alladziina khasiru anfusahum. Siapa yang timbangan amal kejahatannya berat, itulah orang-orang yang rugi. Itulah orang-orang PPT. Bima kanu bi ayatina yadlimun, karena dia seringkali dolim pada kuasa Allah. Jadi itu yang pertama ya. Nanti timbangan di hari akhir itu hak. Mudah-mudahan timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal jahat kita. Ya. Kita syuting kulkas, mudah-mudahan bukan sekedar memberatkan perahu, tapi memberatkan juga timbangan amal kebaikan amal kita. Baik dan pahala Amin. kita. Boleh update status di sosmed, tapi update juga statusmu di hadapan Allah. Wah, asik. Ya. Nah, itu yang Bila penting kau Pak Haji, hanya ya. update status di medsosmu, bisa jadi banyak yang like dan viral di bumi, tapi di langit PPT. Para pegulung tikar. Namun bila kau update statusmu di hadapan Allah, meski kau tak update status di medsos, Allah dan penduduk langit akan nge-like kamu hingga kamu viral di langit. Tidak akan pupus. Jadi viral di langit. Ketiga. Pilih viral di langit, Ki. Di langit aja ya. Masya Allah. Ketiga, ingat, malaikat sudah mencatat semua amal ibadah kita. Sudah mencatat. Tapi ketika kau catat kembali amal ibadah di status medsosmu, maka malaikat menghapus amal baikmu itu dan kamu jadi PPT. Rugi Pak Haji ya. Terus dicatat amal baik kita itu ke malaikat. Tapi nah habet ditulis di medsos. Atau dipupus deui ke malaikat. PPT itu orang gulung tikar. Keempat, daripada cantik, ganteng dan mulutnya wangi di dunia, tapi PPT di akhirat, lebih baik mukamu pas-pasan, mulutmu bau jengkol, dan di gigi nyelip bekas cengek. Apa itu artinya kamu orang kaya? Karena cengek dan jengkol sekarang harganya mahal. Itu mah teu nyambung gitu. Jadi lamun aya jelema mulutna bau jengkol, diundul aya urut cengek jelema beunghar sia teh mah. Sabab kabeli jengkol jeung cengek. Pak Haji nulis punchline-nya lagi sakit. Oke. Siap. Luar biasa ya. Semoga kita tidak jadi PPT Pak Haji. Tidak jadi para pegulung tikar, tapi menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Gitu ya Sobat Ngedem. Jangan lupa juga subscribe channel saya Pak Haji. Oke, Brand Cianjur. Brand Cianjur ya, di subscribe. Sudah mulai naik daun sekarang. Sudah mulai naik daun. Di situ banyak konten-konten yang edukatif. Meskipun kurang laku lah. Trik-trik pinjol. Oke. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dijawab yang paling benar. Tanya pada narasumber yang lain karena wawasan Islam itu begitu luas. Tidak seluas danau ini. Tidak seluas. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Pokoknya tetap kita di mana Pak Haji? Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Dan wahyu. Kulkas. ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. keliling lagi. Air menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar ini. Maka kita harus jaga air. Dan kita tempatkan air pada tempatnya. Karena sekarang air seringkali main ke rumah kita dengan banjir. Kenapa? Karena tempat mainnya dirusak oleh manusia. Betul. Jangan rusak tempat main air, khawatir air nanti main-main ke rumah kita. Ya kalau air main-main ke rumah kita bisa ribet itu, Mang. Betul.